Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan Bapak Ibu Saudara baik-baik saja. Meskipun kita terpisah oleh jarak, namun tidak akan menghalangi kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan satu buah pujian. Kemenangan terjadi di sini.
kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, begitu besar bekerja dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan pujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang berjemaah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua dan memberikan sukacita kepada kita semua. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46. Kita baca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin kedua dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengangkat pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca teks di dalam Mazmur ini, pemazmur sedang berbicara kepada kita selama hidup di dunia, selama hidup ini orang Kristen pasti mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, berbagai macam ujian, berbagai macam kemalangan dalam kehidupannya. Tapi percayalah bahwa pengalaman mengajarkan kepada kita semua sebagai orang yang percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah adalah penolong kita, Allah adalah kekuatan kita, Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga di dalam pemazmur ini dia menuliskan kepada kita di ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Jadi saudara-saudara, kalau membaca dari kisah penyair ini atau pemazmur ini sedang membicarakan kepada kita bahwa namun Allah selalu menolong kita di dalam kesesakan sekalipun, di dalam krisis sekalipun, di dalam masalah sekalipun, Allah selalu menolong kita ketika kita ada dalam kesesakan. Dan para teolog mengatakan bahwa di dalam Mazmur pasal 26 ini, 46 ini dibuat selama masa-masa sulit, saudara, atau ditulis di masa-masa sulit. Kita memperhatikan di situ pemazmur sedang berbicara bahwa Allah sedang membuat orang percaya itu supaya sadar bahwa akulah yang menolong, akulah yang menguatkan, akulah yang meneguhkan engkau. Ia percaya penuh bahwa Allah yang besar, Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kuat, itu lebih besar, lebih kuat dari krisis, dari masalah yang kita hadapi. Saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi berbagai masalah, persoalan, tidak bisa berkumpul satu sama lain, tidak bisa saling bertemu, bersalaman satu sama lain. Tetapi percayalah bahwa Allah menyiapkan tempat untuk kita berkomunikasi dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan keluarga, supaya Tuhan menolong kita melihat kita sebagai orang percaya sadar bahwa kita melihat Tuhan itu lebih besar, lebih berkuasa, lebih kuat dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama saudara dan saya, kalau kita melihat Allah itu lebih besar, lebih kuat dari masalah yang dihadapi, ayat 2-4 di situ menunjukkan kepada kita
itu perlindungan Allah itu sangat sempurna. Perlindungan Allah sangat besar. Ayat 1-3 membuktikan kepada kita semua bahwa ketentraman pemazmur dalam krisis, ketentraman pemazmur dalam segala hal yang mengguncangkan dunia, dia merasa nyaman, dia tidak panik, dia tidak merasa sebaliknya sebagai orang percaya, dia tidak merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia, tapi dia merasakan ketenangan karena Tuhan adalah perlindungan, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah segala-galanya. Kalau kita merenungkan ini ayat demi ayat, kehancuran besar-besaran terjadi, pemazmur itu merasa tenang. Dia menyebutkan bahwa di situ dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunungnya goyah oleh geloranya. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa ada berbagai macam masalah penderitaan, macam-macam kekhawatiran manusia sebagai hal yang membuat kegoncangan terjadi. Tapi Mazmur dalam hal ini dia merasa tidak panik, dia merasa tenang karena pertolongannya ada di dalam Tuhan. Sehingga di ayat yang kedua dituliskan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Jadi perlindungan itu ada di dalam Allah. Allah yang menyediakannya bagi kita. Jangan panik, jangan merasa gelisah. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat pemazmur itu punya rasa percaya diri yang kuat, rasa percaya diri yang kokoh di dalam Tuhan, sehingga dia merasakan bahwa Allah itu bagi kita adalah perlindungan tadi. Maka kita merenungkan di bagian kedua adalah Allah itu menyediakan yang kita butuhkan. Kenapa begitu? Di ayat yang kelima dan yang keenam berkata begini, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan orang yang percaya. Kenapa begitu? Karena orang percaya itu membuktikan bahwa pemazmur itu rasa aman di dalam sesuatu yang dia alami, di dalam masalah yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi. Tetapi dia ketahui bahwa Tuhan menguatkan dia dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Sehingga dia tidak merasa koyak, tidak merasa ragu, tidak merasa bimbang dalam kehidupannya. Karena tempat perlindungannya, kota Allah itu, sungai kehidupan itu mengalir dalam kehidupannya. Dan aliran-aliran sungai selama kita hidup di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Di ayat yang kelima berkata, kota Allah atau kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan ketenangan. Jadi berasa kalau kita mengalami berbagai macam hal terjadi dalam hidup kita, berlindunglah dalam Tuhan. Seperti khotbah saya pertama, waktu pertama kali online, berlindunglah dalam sabda Tuhan, berlindunglah dalam firman Tuhan, berlindunglah dalam sebuah kalimat yang diungkapkan Tuhan. Di sini dikatakan Allah ada di dalam hidup kita, Allah ada di dalam persoalan kita, Allah ada dalam kehidupan kita, memberikan perlindungan, memberikan ketenangan. Karena perlindungan dia menyediakan yang terbaik kepada kita. Kota di dalam hidup kita adalah kota Allah yang dimaksudkan oleh penulis adalah ia menyadari bahwa Yerusalem adalah kota Allah yang teduh, yang teguh, dan bangsa-bangsa merasa bahwa kota ini adalah kota yang dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dan kota ini tidak akan goncang karena Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara juga saudara Tuhan, penyediaan perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau sadari bahwa Allah itu lebih besar, Allah itu lebih berkuasa dari segala yang kita hadapi, yang segala yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena Tuhan besar bersama dengan kita semua. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, yang ketiga saudara dan saya, kalau kita melihat ayat 9 sampai ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah.
kota benteng kita ialah Allah. Jadi di bagian ini kita menemukan bahwa keunggulan Allah lebih besar dari segala yang ada. Maka mari kita mau sadari bahwa menjalani hidup iman di dalam masa sulit ini, percayalah bahwa perlindungan Tuhan, kota benteng kita ada di dalam Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi apapun krisis yang kita hadapi, pemazmur tampaknya dia merasa nyaman, tidak merasa itu adalah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Karena merasa nyaman, Tuhan adalah semesta alam menyertai kota benteng kita, yaitu Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Karena itu saudara saya dikasih Tuhan, itu merupakan sebuah petunjuk bahwa kuasa Allah lebih dahsyat, petunjuk bahwa kuasa Allah lebih mulia, lebih baik dari segala yang ada dalam hidup kita. Dan mari kita mau bersandar kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan ketenangan kepada kita. Oleh karena itu, ungkapkan rasa percaya diri kita kepada Tuhan, bahwa aku mau berlindung kepada Tuhan yang kuat, berlindung kepada Allah yang lebih besar, Allah yang lebih berkuasa, Allah yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Sebagai yang percaya, seruan yang harus kita renungkan di ayat 11 ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi ungkapan rasa percaya diri, seruan untuk merenungkan. Pemazmur meminta para pembacanya, saudara dan saya yang saat ini adalah yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, berusahalah merenungkan tentang apa yang dikatakan pemazmur. Meminta para pembaca untuk berdiam diri dan merenungkan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan adalah perlindungan. Di sini karena diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam itu ada bersama dengan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah imanmu. Iman yang kuat di masa sulit itu menunjukkan bahwa Allah menyertai kita, Allah menolong kita, Allah melindungi kita, Allah menyediakan segalanya bagi kita. Kesimpulannya yang kita merenungkan bersama-sama adalah masa yang sedang kita alami, masa kesukaran yang kita alami, masa kekhawatiran yang kita alami, masa sulit yang kita alami hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tekanan hidup yang semakin meningkat kita alami dalam hidup kita, di tengah-tengah masa yang menyesakan ini, kita perlu meletakkan dasar kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita perlu meletakkan dasar percaya diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kita dan Tuhan menyertai hidup kita. Amin, saudara. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah perlindungan kita di masa-masa yang sulit, karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian tadi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Karena kuasanya lebih besar, kuasanya dahsyat bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu saudara yang di rumah, ikutin saya dan teman-teman di tempat ini. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Sebab Kau besar, dari ini saja. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib bekerja dalam kehidupan kami. Seperti
memberikan peringatan kepada kami bahwa Allah kami Allah yang menolong, melindungi kami, Allah yang menyediakan bagi kami, dan Allah yang berkuasa, Allah yang makin besar diberkati hidup kami. Karena kami sadar bahwa Allah kami yang kami percaya, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang menuntut kami ke jalan yang benar. Pimpin kami Tuhan, sertai kami ketika kami ada di dalam masa yang sulit. Iman kami tetap teguh kepada Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, perbuatan yang ajaib bekerja dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di rumah, ketika kami ada dalam perjalanan yang kami lakukan dalam masa-masa ini Tuhan, kami harus membatasi diri kami. Tapi kami tahu ketika kami melakukannya, kami membatasi diri kami tinggal di rumah, kami tahu Tuhan memberkati hidup kami tahu Tuhan menguatkan kami tahu Tuhan melindungi kami tahu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Tapi saudara yang ada di rumah, berkat Tuhan mengalir atas kehidupanmu, berkat Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, berkat Tuhan memberikan segala yang kau butuhkan. Tuhan memberikan segalanya dalam hidup kita. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang berkuasa, Allah kita Allah yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami dengan situasi yang kami alami hari-hari ini, bulan-bulan ini. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati seluruh dokter dan perawat yang ada di garis depan untuk bekerja dan merawat setiap orang-orang yang mengalami sakit oleh karena COVID-19. Kami percaya Tuhan menolong, meneguhkan, menguatkan mereka. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, menerimanya dengan ucapan syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini yang menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian ini pujian semangat, tapi ini adalah pujian penutup untuk kita semua. Amin. Amin. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah sekolah dan kuliah saudara. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Salam.